kalian dari mana? Gimana nih cuaca di rumah kalian? Boleh banget ya boleh banget di drop di kolom chat ya. Ya aku ini kebetulan lagi di Malang guys, lagi hujan di sini. Ya, lagi di luar juga jadi nggak bisa open maskernya. Gerimis di sini guys. Ini ada Kak Indra nih. Di mana tuh Kak? Spill dong Kak. Lagi di mana? Lagi di Depok. Oke oke oke. Oke, langsung aja ya. Kali ini aku bakal buka acara mingguan dari Loker Programmer untuk tema pada hari ini, khususnya tepatnya di sore hari ini itu mengenai SEO. Apa sih itu SEO? Tepatnya SEO untuk pemula. Nah, kebetulan speaker kita pada hari ini adalah Pak Erwin. Beliau merupakan SEO manager di kumparan.com. Keren banget tuh. Beliau juga pernah menjabat sebagai digital marketing di Yukstay dan beberapa perusahaan yang lainnya yang tentunya udah gede nih. Oke, untuk Pak Erwin udah join belum ya? Sudah. Oke. Gimana nih Pak, lagi di mana nih? Cuaca di Lagi situ gimana? lagi di rumah, cuacanya mendung. Oh, sama nih. Aku lagi di Malang, hujan di sini. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak, sambil nunggu teman-teman yang lain. Nama saya Erwin. Sudah disebutkan sekarang saya jadi SEO manager di Kumparan. Apalagi rumah masih di Bekasi sih sekarang. Kesibukannya ya masih bekerja lah gitu, sama ngurus anak-anak. Oke, karena waktunya udah mencukupi nih teman-teman, so langsung aja untuk Kak Erwin dipersilakan untuk membawakan materi. Oke. Halo teman-teman, ini dikit banget yang datang ya, cuman 5 orang tapi nggak apa-apa. Oke, ada yang tahu SEO dulu sebelumnya? Ada yang tahu kah? Belum tahu. Oke, Ya saya buat kenal. teman-teman boleh kita ya di chat ya. Oke, kenalkan diri lagi. Nama saya Erwin. Saya SEO Manager di Kumparan. Saya SEO dari tahun 2012. Kalau kalian tahu tiket.com dan JDID, itu yang saya bangun dari nol. Itu sih perkenalan singkatnya. Apa sih SEO? Wikipedia mengatakan bahwa optimasi mesin pencari adalah serangkaian proses yang dilakukan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas traffic kunjungan melalui mesin pencarian tujuh. Kita fokusnya ke dalam si optimization-nya, karena SEO itu optimization, itu optimasi. Bukan mengakali, bukan apa, tapi SEO itu lebih ke arah mengoptimasi artikel, mengoptimasi website, sorry. Jadi dia mengoptimasi suara website, di mana yang kayak apa sih yang maunya Google untuk kita di halaman 1, seperti itu. Bagi sebagian orang, SEO itu terbagi jadi 2, tapi bagi saya SEO itu terbagi jadi 3. Apa aja sih? SEO konten, SEO on page, SEO off page. Biasanya orang-orang nyebut SEO on page dan SEO off page, tapi bagi saya ada 3. Kenapa? Karena bagi saya orang yang bikin ini belum termasuk SEO on page. Karena SEO on page ya udah, dia itu bagian teknikal yang ngomong ke IT. Jadi nggak bersangkut paut dengan SEO on page. Dia itu ngerjain sebuah konten. Makanya ada job bukan ada SEO writer dan SEO spesialis. Jadi dua hal yang berbeda. SEO on page biasa disebut backlink. Nah, backlink itu kita naruh link di sebuah website lain, blogger ataupun media ataupun yang lain. SEO on page ini banyak banget, kita akan pelajari satu persatu di sesi ini, gitu teman-teman. Jadi jangan berfokus bahwa SEO itu cuma sedikit, SEO itu banyak, SEO teknikal itu banyak, kita cuma bahas sedikit-sedikitnya doang. Banyak banget SEO teknikal. Gitu. Sebelum kita ngomong ke ini, kita ngomong ke istilah SEO. Itu search engine result page. Nah, biasa disebut search atau yang mencari. Nah, misalkan kalian kalau ngomong ini, nah ini tuh adalah Ads, Google Ads. Sedangkan ini yang di sini yang nggak ada S, ini tuh semuanya dalamnya namanya search. Oke, yang nggak ada ini namanya SEO. Tapi kalau yang ada ibaratkan iklan itu namanya Google AdWords gitu, teman-teman.
Itu serve yang tadi. Title itu biasa disebut judul. Nah, description itu singkatan dari rangkuman konten yang dibuat. Impression. Nah, impression itu kalau kalian cuma ngelihat itu impression. Tapi kalau misalkan kalian klik blog, itu namanya klik. Tapi klik belum tentu session. Kalau kliknya cuma dikit doang, cuma sedikit, terus kalian misalkan ini, kalian ini, close, itu namanya bounce rate. Jadi klik itu diklik tapi belum tentu jadi session. Search volume itu jumlah pencarian per bulan. Ini masih estimasi, jadi nggak ada yang tahu aslinya berapa. Itu jumlah pencarian sebulan. Keyword difficult itu ketika kesehatan keyword. Jadi kalau ada beberapa tools, terus kayak Ahref, ada Semrush ataupun apa, ada namanya SD. Itu SEO difficult. Tapi SEO difficult ini bukan berarti langsung semuanya. Oh, ini lama, belum tentu. Kadang keyword-keyword yang kecil pun itu susah. Jadi ini cuma estimasi aja sih. Gitu. Keyword suggestion itu keyword yang berdasarkan kata kunci dicari. Gitu. Short tail, long tail. Nah, short tail itu keyword pendek. Jadi keyword pendek itu kayak tiket pesawat. Nah, kalau long tail itu tiket pesawat Jakarta Bali, murah. Nah, itu long tail. Tapi kalau cuma short tail doang, itu namanya tiket pesawat. Tiket pesawat keyword short tail itu biasanya itu lebih pendek, tapi lebih susah. Kenapa? Karena pencariannya banyak dan kompetisi susah. Kalau kalian nyari cuma impression dan klik, short tail ini. Tapi long tail itu lebih ke arah orang mau nyari keyword yang buying keyword. Misalkan beli keyword, orang yang menghasilkan leads gitu. Kalau long tail itu biasanya kan kayak Jakarta Bali, Jakarta pesawat, tiket pesawat Jakarta Bali, atau laptop Lenovo berapa gitu. Nah itu tuh yang keywordnya long tail. Nah itu keyword long tail itu mungkin bisa kelihatan lebih gampang, tapi agak-agak susah. Tapi dia menghasilkan leads yang gede. Gitu. Ada page view itu total halaman visitor. Jadi kita masuk, kalian tulis page view-nya berapa. Nah itu. Nah average session duration, lama waktu yang digunakan visitor itu juga website. Jadi berapa banyak nih average session duration kalian? Jadi kalian udah rata-rata session durasi kalian berapa setiap minggu? Nah, misalkan orang itu, oh cuma 1 menit, 2 menit, nah itu oke. Tapi nggak mungkin juga sih 1 menit. Nah, bonsai yang tadi saya bilangin. Jadi dia visitor website, membuka halaman saya itu langsung keluar. Jadi dia belum diklik, belum apa, terus klik. Apa keluar, nah itu bonsai. Tapi kalau session itu jumlah yang cari sebuah website Anda ada kunjungan. Jadi dia udah udah berapa detik, nah terhitung session. Gitu. Ntar dia buka-buka lagi halaman, nah itu page. Nah, kita ngomongin SEO. Kita ngomongin SEO homepage, kita ngomong ke SEO struktur. SEO struktur itu kan ada banyak, teman. Itu kita ngomonginnya tentang rumah. Rumah itu ada jendela, ada atap, ada pagar, ada ruang tamu, kamar mandi, dan hal lainnya. Nah, sama seperti website. Website itu kayak begitu. Jadi SEO paling terpenting adalah SEO fondasinya. Fondasinya kayak gimana nih? Oh, fondasinya harus bagus, harus apa? Nah, itu dia. Nah, kalau pondasinya aja nggak bagus, itu akan jadi nggak bagus gitu. Jadi pondasinya harus ditingkatkan dengan baik, SEO on page-nya harus baik gitu. Biasanya SEO struktur kayak gimana sih? Nah, ini SEO struktur tuh kayak begini. Ada homepage, nah ada main section, ada sub section, itu biasa konten. Jadi nggak semata-mata ketika kalian masuk ke dalam kamar makan, nggak mungkin kan masuk ke dalam rumah kamar mandi langsung gitu. Pasti ada rumah apa, kamar tidur, kamar ruang tamu, jadi kan masuk pintuan, masuk mana dulu, masuk dulu baru kamar mandi. Sama seperti SEO, sama seperti website. Jadi dia akan liatin homepage-nya seperti apa, main section seperti apa, subsection seperti apa. Jadi seperti itu teman-teman. SEO struktur yang benar-benar adalah seperti itu. Seperti apa sih? Yang itu nih, misalkan kalian homepage. Kita ngomongin ke homepage. Misalkan ada kategori homepage-nya laptop Apple. Jadi misalkan erwin.com/laptop/apple gitu. Jadi nggak bisa erwin/apple doang. Ada lagi Erwin homepage/handphone/apple/oppo gitu. Nah, nggak bisa kalian itu bikin yang terlalu apa ya, bukan dia tuh kayak ngejelimet itu, dia nggak bisa. Jadi kalian itu harus benar-benar struktur. Jadi kalian itu harus pantengin, oh
Gue di halaman rumah gue nih, halaman rumah gue kayak gimana? Oh ini ada laptop, ada Apple, ada Asus, misalkan gitu. Nah, kalian harus bikin struktur itu dengan baik dan benar. Karena kalau enggak, Google akan mencarinya susah. Seperti itu. Nah, sama seperti ini nih. Misalkan Maria Butik. Maria Butik ada apa? Ada jaket, ada sepatu, ada tas, ada denim, ada vest. Nah, diturunin. Nah, nanti ini akan jadi lebih bagus. Ini misalkan Erwin. Erwin itu apa jual apa? Jual sweater. Sweaternya sweater apa? Sweater cowok, sweater cewek, sweater apa? Sweater warna apa? Nah, itu tuh dibikinin link. Jadi itu part-partnya. Nanti ini akan mengubah struktur website kalian yang bagus dan mesin pencari juga nyaman di website kalian. Seperti itu. Nah, misalkan kalian mau apa nih? Misalkan kalian mau apa ya? Misalkan menjual mobil, entar kan ada mobil Avanza, Avanza berapa gitu. Nah, kayak Xenia, segala macam, atau warna. Nah, itu struktur link yang bagus seperti itu, teman-teman. Nah, kita udah ngomongin struktur itu seperti ini. Kita udah ngomong, nah kita ngomongin meta title. Meta title itu judul. Usahakan meta title itu 60 karakter, teman-teman. Karena Google itu baca dari kiri ke kanan. Ini meta title tuh yang ini nih. Nah, ini meta description. Gitu. Jadi meta title itu di sini, itu dari kiri ke kanan Google. Bacanya bukan dari kanan ke kiri, makanya dia jadi bagus gitu, teman-teman. Usahakan harus ada 60 karakter pertama, itu keyword pertamanya di ujung. Jadi kayak jual laptopnya itu depan, jangan terlalu ini. Kalau enggak akan ini jadi titik-titik dan itu nggak bagus. Karena Google kan baca dari kiri ke kanannya gitu semua. Description-nya juga sama kayak title, tapi bedanya dia lebih panjang. Jadi banyak keyword kayak beli, jual, harga itu ada di description. Sedangkan title itu kan cuman ya sekedar judul doang, tapi masukin keywordnya kayak keyword utama kayak jual, beli, harga. Nah itu mungkin bisa dimasukin ke description. Tapi kalau misalkan itu ya dia ngomong cuma laptop Lenovo, paling jual laptop Lenovo doang. Gitu, udah masuk ya. Jadi strukturnya seperti apa, kita udah ngomongin campaign seperti apa, jadi ntar jaketnya sewa add groupnya nomor dimin face baru keywordnya. Nah, dari situ udah kita ngomongin meta title. Meta title-nya seperti apa, misalkan tadi laptop. Nah, laptopnya laptop apa? Laptop Lenovo, laptop apa. Nah, itu tuh karena kalian bikinnya strukturnya di ini, jadi akan memudahkan kalian bikin keywordnya juga. Seperti itu. Ini deskripsi sama. Heading. Orang tuh banyak ngomong heading itu apa sih? Heading itu sebenarnya heading itu kan di bahasa programmer itu kan cuman ya sekedar heading. Tapi di Google heading itu adalah keyword pertama. Heading satu itu adalah keyword utama, teman-teman. Nah, ini kayak heading. Heading satunya apa? Laptop. Nah, laptop ini orang tuh nggak kelihatan kalau ini heading satu, tapi ini sebenarnya keyword utamanya. Jadi di sini gitu. Heading itu ada 1 sampai ada 6. Nah, tapi heading 1 itu paling utama. Heading 1 itu only one. Nggak bisa. Karena keyword utama. Kalau nggak dijadiin keyword shafting, pengulang-ulangan keyword. Dan itu this is spam. Gitu. Jadi nggak boleh. Sitemap. Sitemap itu peta situsnya. Nah, dalam sebuah website, itu ada kan ada situsnya kan. Peta situs. Nah, gunanya untuk apa sih? Peta situs itu untuk membantu Googlebot untuk merayapi mana nih channel-channel yang bagus, mana-mana nih artikel-artikel yang update, mana nih page-page yang ada di dalam situ. Dia akan membantu Google gunanya. Nah, nanti pas sudah dimasukin Google, nanti akan ditaruh di dalam Search Console. Search Console itu sama kayak Google Analytics tapi khusus SEO. Dan dia itu ngasih tahu kesehatan dari website kalian. Jadi Search Console itu wajib. Kalau kalian mau optimasi website kalian, Search Console itu wajib dipasang, gratis. Cuma pasang kode doang. CMM itu masih ada, dia itu banyak ada ribuan, tapi juga nggak bisa banyak-banyak. Jadi kalau banyak-banyak bakal dipecah-pecah. Karena kalau nggak, jadi kasihin Google Bot-nya. Jadi kalau budget kalian hilang, gitu. Ada robot.txt ini ngasih tahu ke Google. Misalkan robot.txt-nya kalian mau nggak mau disallow itu mengatakan bahwa kasih ke Google bahwa ini nggak boleh diindeks. Jadi robot.txt itu ngasih tahu ini yang boleh diindeks, ini mana yang boleh diindeks. Yang nggak diindeks itu ditandai oleh disallow, yang diindeks ditandai allow atau dibiarin aja. Nah, kalau kalian kan banyak halaman-halaman yang sebenarnya nggak perlu diindeks dan itu sangat membuat website kalian jadi berat. Contohnya halaman search. Nah, itu nggak boleh.
Halaman search itu kan banyak tuh, kecuali kalau kalian search-nya itu emang dioptimasi dengan baik seperti Shopee, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak ini, mendingan dimatiin. Banyak halaman-halaman Yuri kayak page 1, page 2, itu tuh harus di no index gitu. Nah ini skema, kalian pernah ngeliat kayak begini kan? Ini ada bintang-bintang, ada apa? Nah ini namanya list result, skema markup. Nah skema markup fungsinya untuk apa sih? Nah, skema markup ini fungsinya untuk memudahkan Google itu ngasih tahu, oh ini kontennya seperti ini, kontennya seperti ini, kontennya seperti itu. Nah, skema markup itu fungsinya penting, teman-teman. Nah, ada resep, FAQ, product review, news, event, sama how to. Ada banyak banget skema. Tapi ini ada. Jadi kalian misalkan, oh gue mau resep, gue kalau resep, nah pakai skemanya resep. Kalau gue mau pakai konten tapi biar bagus, ada FAQ, ada product review yang tadi bintang-bintang. Kalau news ini untuk biasa news. Event itu biasa buat event. Nah, how to itu kayak kalian misalkan cara pakai jilbab, tutorial ya itu bagus buat banget pakai how to. Scale keyword research. Nah, kalau ngomong scale research, ini mungkin kalian bisa buka. Ya, ini tools gratis. Di Neil Patel. Ini kita ngomongin Neil Patel terus ditaruhnya ini. Ada yang mau coba? Nah, dari Neil Patel ini misalkan saya mau tulisnya apa? Bakmi. Saya taruh ini misalkan bakmi. Nah, ntar kita akan ambil title bentar. Nah, ini kan ada bakmi JM, nah ini tuh kan ada trennya seperti apa, volumenya. Volume ini tadi saya bilang. Ini cuman buat ya kalian estimasi doang lah. CPC ini buat PD ini untuk Google AdWords, tapi SD ini untuk SEO. Nah, keyword misalkan bakmi mewah. Nah, bakmi mewah itu apa? Kalian bisa tulis gitu. Misalkan pakaian wanita. Nah, pakaian wanita kekinian, pakaian wanita ini benci ini segala macam. Untuk menghadiri wisata pacar. Nah, pakaian wanita hijab. Nah, misalkan ini berapa? Oh, ini SD-nya banyak gede, nggak usah. Kalau SD-nya gede tapi volumenya kecil, mungkin kalian nggak usah cari yang volumenya kecil, mungkin SD-nya kecil juga, biar apa? Biar enak. Nah, sampai di sini, ketika kalian udah bikin keyword research-nya, kalian tentuin dulu nih bisnis kalian. Kalian mau apa nih? Oh, gue maunya itu di mobil. Gue mau di otomotif. Nah, kalian tulis otomotif, riset keyword-nya tentang otomotif. Udah dapat riset keyword, kalian mau targetin di mana? Ada di traffic, ada di conversion. Kalau traffic, mungkin hire-nya itu, kalian ngambil yang keyword-keyword itu yang pendek-pendek, yang short tail, tapi susah. Tapi kalau conversion biasanya itu pakai long tail. Nah, kalian mau targetin mana dulu nih? Oh, gue mau ini, gue mau ini, mau ini. Nah, kalian udah sorted keyword, baru lihat Google Trend. Google Trend itu masih rame gak? Banyak orang misalkan Google Trend. Nah, oh iya masih bagus ini. Ada tren-tren yang nggak bisa. Oh yang masih kecil kayak gini, mendingan nggak usah gitu. Ini juga bisa buat ini, misalkan apa nih? Laptop bekas. Oh, laptop second. Banyakan mana? Oh ternyata paling banyak itu laptop bekas. Nah pakai keywordnya di meta title dan meta description itu laptop bekas. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan seolah-olah ketika kalian riset keyword cuma riset keywordnya itu di Tosa Uber Suggest, biasa pakai Ahrefs atau Semrush ataupun keyword-keyword yang lain. Nah keyword-keyword itu udah kalian ambil, udah kalian sortir, lihat Google Trend masih bagus nggak trennya. Kalau naik ya silakan, kalau nggak naik ya mendingan diturunin. Nah, ini udah mau habis. SEO outbacklink itu bisa PBM, blogger collecting. Teman-teman ini udah basi, teman-teman. Backlink itu nggak seperti ini yang sekarang. Google itu like a human sekarang.
Dia udah bisa pilih-pilih mana yang bagus, mana yang oke, mana yang ini. Jadi sebenarnya backlink yang terbaik adalah link yang didapat secara natural, tidak dibuat-buat. Jadi ketika link kalian dapat di jadi link backlink itu yang bagus ya kalian bikin konten kalian bagus, dijadiin sumber orang, direferensi orang, nah itu baru backlink yang bagus. Backlink yang bagus ini backlink jelek ini kayak begini, ini udah basi teman-teman. Google udah tahu seperti apa. Mungkin kalian naikin website kalian cepat, mungkin kalian ini, tapi berapa lama, costnya berapa lama, budgetnya berapa lama waktu, itu tuh udah jelek banget bikin buat ini. Tapi ketika kalian bikin sebuah konten, kalian itu kita fokus ke organik teman-teman. SEO itu organik, jadi kalian yang nggak ngeluarin dikit lah kecuali gaji si SEO spesialis gitu teman. Nah ini SEO comparan, ini ada friendly user pakai AMP artikel human. Jadi ketika mau bikin ini, saya bikin SEO, nah yang pasti itu friendly buat user. Karena Google itu sekarang itu kan kalau Vital itu nyari UI UX juga, jadi harus liatin bagusnya seperti apa, pasang AMP, SEO friendly post map. Kenapa? Biar dia masuk Google lebih oke, dirayapi Google bisa lebih oke. Terus artikel for human not robots. Kalian ketika bikin artikel itu ya untuk human tapi optimize for robots. Terus always update content. Nah ini list SEO on page-nya, struktur, meta tag, heading, skema, sitemap, robot texting, foto konten, AMP, konsol, konten blog. Nah ini yang kalian harus pahami. Ini masih sedikit banget basic, tapi kalian harus pahami ini. Karena kalau kalian nggak pahami ini, kalian akan kesusahan dengan sendirinya. Jadi seperti itu teman. Ini nih SEO buat basicnya sih. Ada yang perlu ditanyakan? Thank you teman-teman. Halo? Halo teman-teman, untuk mungkin ada yang mau ditanyakan boleh banget di open cam atau open mic-nya atau di chat ya, di kolom chat di drop. Pak Erwin, saya boleh tanya nih, nggak nih? Boleh. Tadi kan sempat mention ya Pak, ada fundamental dari SEO itu sendiri, seperti meta title dan lain sebagainya. Mungkin buat teman-teman yang di sini kan lebih friendly untuk penggunaan Instagram ya Pak. Nah, untuk itu sendiri, apakah ada SEO untuk Instagram Kak? Sebenarnya Instagram itu Google itu nggak merekomendasikan untuk Instagram gitu, maksudnya ada Instagram bisa ke indeks ataupun apa, tapi sebenarnya Google nggak memprioritaskan sosial media untuk di halaman 1. Itu teman-teman kalau kalian mau tahu, dia kan memprioritaskan sebuah website. Jadi kok nantinya mungkin iya, karena Google ngomong sendiri bakal ada SEO for sosmed. Orang Google-nya sendiri dari Google mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi saya belum tahu. Tapi untuk sekarang Google lebih memprioritaskan sebuah website dibandingkan sosial media gitu. Karena kenapa? Sosial media itu punya privasi yang nggak boleh diambil sama Google. Jadi kan dia juga nggak bisa main taruh indexing. Tapi kalau meta title itu ya biasa aja sih, kayak sama kayak meta title, kayak lo mau ngomongin apa. Oh gue mau jual ini, jual Jakarta apa segala macam, itu bisa. Tapi bakal sukses seindeks karena nggak bisa dari Google-nya sendiri emang sukar untuk mengindeks sosial media gitu kan, nggak ada sembarangan, privasi itu kan juga penting ya. Jadi Google mungkin belum boleh kali indeks atau apa gitu sih. Kalau kalian lihat jarang banget. Kalau kalian lihat mungkin nggak bakal ada, jarang ada, bukan nggak ada, jarang ada untuk sosial media. Kecuali nama artis ya, nama artisnya paling. Tapi kalau kayak jual-jual pasti dia prioritaskan sebuah website bukan sebuah sosial media. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Tadi juga sempat mention nih tentang meta title menggunakan heading 1 gitu ya Pak. Nah, kalau misal untuk description-nya itu pakai gimana ya Pak? Pakai meta title bukan heading 1. Gitu. Enggak, meta title description itu nggak pakai heading. Heading itu beda sama struktur heading, itu meta title beda. Meta title kan itu kan title. Meta description ya meta description. Heading ya heading. Jadi part of tiga yang beda. Bukannya heading dimasukin ke dalam meta title atau meta title dimasukin ke heading. Jadi meta title beda, title beda, heading beda, yang meta description beda. Jadi seperti itu sih. Title itu usahakan ya sama dengan page-nya. Jadi page jual Apple, jual laptop Apple, ya jual laptop Apple. Page lagi jual laptop Lenovo, ya jual laptop Lenovo. Jadi sesuaikan dengan page-nya itu sendiri. Gitu. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan bisa banget nih di drop di kolom chatnya ya. Atau mau open mic boleh banget nih. Hai guys, mumpung ada
Pak Erwin nih yang udah ada pengalaman banyak di bidang ini. So, let's ask him. Untuk tadi Pak, mengenai istilah SEO, ada keyword difficult dan keyword pendek tuh. Nah, kalau misal yang keyword difficult itu yang gimana sih? Apa mungkin keyword-keyword yang menggunakan bahasa asing apa bagaimana? Enggak. Keyword difficult itu keyword yang pendek yang dimainin. Lihatin kompetitornya. Kalau kompetitornya kayak Tokopedia, kayak Bukalapak, kayak Shopee, itu kan keyword yang difficult kan. Jadi kalian itu kayak tiket keyword yang umum, keyword abadi. Keyword abadi kayak tiket pesawat, berita Manchester United gitu, apalagi lampu, apalagi kipas angin, itu kan keyword-keyword abadi. Yang seumur hidup ya keywordnya tetap itu gitu. Nah, itu tuh keyword yang susah gitu. Lihatin kompetitornya dari situ masuk. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Teman-teman, gimana nih? Udah cukup jelas apa belum nih? Boleh banget nih kalau mau tanya-tanya. Ini ada Kak Indra. Ada yang raise head Kak. Mungkin ada mau bertanya, boleh banget open mic nih Kak. Oke, tes. Ada suara nggak? Ada Kak, aman-aman. Oh, oke. Sebenarnya saya mau tanya tentang CEO. Jadi saya baru waktu itu pernah mengajarkan tentang CEO itu ada 3 macam. Yaitu, kalau nggak salah ada long tail, ada small tail. Nah, di situ saya udah praktekin semua tuh dari ketiga tersebut. Satu lagi saya lupa apa namanya, middle tail kalau nggak salah. Ada berapa kata maksimal. Nah, itu saya coba kata kunci yang benar-benar menarik itu kan maksimal 4 ya, 4 atau berapa tuh, 4 kata kunci tiap kata. Itu dimaksimalkan berapa sih? Kalau misalkan dari kata kunci itu dari CEO itu. Dimaksimalkan di mananya nih? Di title-nya, apa di kontennya, apa di bodinya, apa di mananya? Di tiap ininya kata kunci, misalkan di search di Google, misalkan apa namanya, rumah murah di Depok, Jawa Barat. Nah, itu kan menurut saya kan kepanjangan, tapi itu banyak dicari. Cuman itu pikiran saya tuh terlalu panjang atau gimana gitu. Kalau dari pendapat Bapak tuh kayak lebih efektifnya bagaimana biar nanti Bapak tergantung sih, Bapak kan saya bilang mau call keywordnya mau apa, Bapak mau hire misalkan rumah di Depok gitu, itu bisa-bisa aja, bahkan ada di description, ada di footer konten, itu bisa. Tapi kalau di title ya 60 karakter, descriptionnya 150 karakter, fokus ke itunya aja, apa call keyword. Tapi jangan diulang-ulang itu keyword. Kalau diulang-ulang namanya keyword shafting, pengulangan. Dan keyword shafting itu adalah spam buat Google. Ngambil keyword itu banyak, Pak. Orang itu selalu bilang keyword kita itu dimakan sama media besar, dimakan sama e-commerce besar. Enggak. Keyword itu banyak, jutaan keyword, jutaan, puluhan jutaan, ratusan jutaan keyword. Tapi kita itu harus bisa nemuin. Nah, nemuinnya dari mana ya? Kita main feeling. Ketika orang nyari rumah di Depok, nyari orang rumah di Depok di mana? Kalau saya ngomong rumah Depok 3 juta Sawangan, kan itu kan lebih panjang. Dan ternyata kompetitornya dikit misalkan. Nah, itu yang diambil. Nggak perlu ketika kita mau ngambil, jangan pernah main di kolom besar yang ikannya besar, tapi mau kolom kecil yang ikannya kecil. Kenapa? Biar kita dapat makanannya juga. Kalau kita main di kolom besar ikannya besar, bukannya kita dapat makanan, kita yang dimakan oleh ikan besar itu. Jadi cari kolom kecil, keyword kecil, search volumenya kecil, tapi kita potensi dapat trafficnya gede. Untuk mendapatkan 10.000 traffic per bulan atau per hari, ada 2 cara. Kita kejar keyword utama, keyword yang low, keyword yang gede banget, high volume, atau kita bikin konten yang bisa sebanyak mungkin, tapi kontennya nggak duplikat, kontennya bagus banget untuk dapetin traffic segitu. Kalau 10.000 kita bikin 100 konten cuma kita butuh satu artikelnya cuma 10 traffic kan, 10 session lah, 10 session. Jadi 10 kali 100 saja udah 1.000 gitu kan. 10 iya benar 1.000. Jadi kalau kalian mau dapetin 10.000 ya butuh 100 konten, 1.000 konten untuk bikin. Jadi kita itu harus bikin pelan-pelan. Memang agak susah, agak ribet, tapi sebenarnya itu jauh lebih bagus. Jadi untuk mendapatkan sebuah traffic,
kita harus cari jeli keyword-keywordnya. Jangan cari keyword yang di ikan yang besar, tapi di ikan yang kecil, kolam kecil. Seperti itu sih, Pak. Jadi jangan main keyword-keywordnya. Keyword pengulangan ya cuma satu. Keyword itu misalkan Bapak mau targetin jual rumah murah di Depok. Ya udah cuma title cuma itu, deskripsinya cuma itu. Selebihnya ada di mana? Ada di footer konten, ada di body konten gitu. Tapi nggak boleh diberulang-ulang untuk itu. Karena kenapa? Itu cuma pengulangan paling maksimal 3 atau 5 kali gitu doang sih dalam satu page gitu. Kenapa? Karena kalau enggak jadi keyword shafting. Oke, Kak. Berarti apa namanya? Misalkan kalau saya contohnya buat inilah ya, barang dijual gitu. Misalkan rumah itu ke marketplace Facebook, terus itu judulnya tuh di kata kunci yang saya Di bilang Facebook. itu. Ya marketplace maksud saya. Oh, marketplace mana nih? Marketplace Facebook atau marketplace e-commerce? Marketplace Facebook, Pak. Oh, kalau Facebook mah beda SEO-nya. Beda lah Facebook sama SEO yang dibahas ini kan SEO Google. Kalau Facebook sendiri beda sendiri. Dia algoritmanya. Oh. Okay. Algoritma Facebook itu berdasarkan Bapak apa yang dicari dan teman-teman Bapak. Jadi dia itu akan suggest-nya itu sesuai dengan yang orang terdekat dari Facebook Bapak. Jadi yang dia ini segini gitu beda. Okay. Kalau orang ngomongnya jual rumah, dia nggak akan nyari di sosmed. Dia akan nyarinya di Google. Sosmed itu untuk Facebook Ads, itu untuk yang kayak barang-barang kayak fashion apa gitu. Bisa nggak ngomong itu? Ya bisa aja orang nyari itu. Tapi trusted nggak? Enggak. Tapi orang akan nyarinya di Google. Kayak laptop apa. Kalau sosmed itu kayak kita masuk ke dalam sebuah mall, kita muter-muter, kita nggak tahu mau beli apa. Tiba-tiba ada baju yang bagus, kita masuk ke dalam toko dan kita beli. Nah itu sosmed. Tapi kalau SEO kita udah tahu kita mau datang ke mobil, ke showroom, misalkan mau beli KFC di itu ya kita langsung ke tokonya KFC, ke tempatnya KFC. Nah itu namanya Google. Google itu 80 sampai 90% orang langsung mau beli. Nah itu makanya barang-barang kayak gitu. Tapi kalau jual itu di ini agak sulit. Jadi pakai ya mungkin ada aja tapi trustednya kecil sih. Karena kan jual rumah kan beda kan. Saya mau jual rumah pasti jadinya kan di Google kan. Oke. Ya. Makasih, Pak. Makasih sama-sama. Oke, Kak Indra, thank you banget ya udah tanya. Gini Pak, saya mau tanya nih. Di sebelumnya, ini mengenai karir Kak, apakah boleh? Mengenai, oke. Kan sebelumnya ini Bapak menjadi digital marketing. Nah, untuk proses, untuk memutuskan akhirnya untuk lebih spesialis. Dari awal saya udah SEO spesialis, Mbak. Saya itu kan dia Bambang nggak ngeliatin CV saya berarti. Saya itu dari tiket.com jadi ID itu SEO spesialis. Saya itu bangun tiket.com dan dibangun jadi ID itu dari nol. Kalau lihat SEO sekarang seperti bagus seperti sekarang, itu hasil karya saya. Jadi struktur websitenya itu semua itu saya yang ngurusin. Sampai seumur hidup juga saya pasti bisa ngeklaim itu punya saya. Karena kenapa? Karena saya bangun itu dari nol. Gitu. Keren banget nih. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya lagi nggak? Hai teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh banget nih, masih ada waktu banyak. Oke, karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, so aku bakal kirim link feedbacknya ya. Bisa banget diisi buat klaim sertifikat. Bisa dicek di kolom komentar, kolom chat ya teman-teman. Cepet banget diisi feedbacknya. Untuk next event ada nanti jam 7 malam ya. Boleh banget dipantengin di Instagramnya Local Programmer.
Oke, untuk kali ini kita bakal ada sesi untuk dokumentasi untuk Pak Erwin. Boleh on cam ya, Pak? Sudah. Oke, Kak Panitia sudah siap? Oke, sore semuanya. Thank you, Kak. Oke, sesi dokumentasi 1, 2, 3. Oke, satu saja ya, karena cuma satu hari. Oke, thank you, Kak. Untuk Pak Erwin, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Untuk teman-teman semua dan panitia, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Salam kenal juga untuk sini. Oke. Terima kasih, Pak, sekali lagi. Terima kasih.